selamat pagi adik-adik. Halo, selamat pagi teman-teman. Puji Tuhan, pagi ini kita berjumpa lagi dalam ibadah kebaktian anak. Kali ini Bu Yuli ditemani oleh Halo, Misyam. dan ditemani oleh Daniel, hai. Puji Tuhan, adik-adik harus tetap semangat ya. Coba kita akan peragakan tepuk Yesus. Coba tepuk Yesus. 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 Yes. Oh, puji Tuhan ya, semuanya semangat. Dan Bu Yuli mau mengabsen. Kira-kira sudah siap tidak anak-anak di rumah untuk mengikuti ibadah pagi ini? Sekarang coba Bu Yuli tanya, dari pos Jenggala ada? Oke, sudah siap. Dari pos Pondok Jati. Oh, good. Coba dari pos mana ya? Pos Petra. Ya, banyak ya yang sudah siap. Dan dari pos Tanggulangin. Sip. Nah, kita mengawali pagi ini dengan sukacita. Ada sukacita anak-anak? Kita mengawali sukacita pagi ini dengan memuji Tuhan. Pujian selamat pagi Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, untuk mengawali ibadah ini supaya Tuhan sendiri yang memimpin dan menolong kita, mari kita berdoa bersatu hati. Semuanya sikap berdoa dengan baik. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini. Tuhan memberikan waktu buat kami untuk duduk diam mengikuti ibadah pada saat ini. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk Engkau mampukan menikmati hadirat Tuhan melalui pujian maupun firman yang akan kami dengar. Kami menyerahkan waktu kami dari awal hingga selesai ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya belas kasih Tuhan terus menaungi kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Siapa buat bunga, siapa buat aku, siapa buat matahari. Ikuti gerakannya ya. Oke, mari kita pujikan sama-sama. Siapa buat bunga
Anak-anak, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Berdoa dengan sikap yang paling manis. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan agar dapat duduk manis, mendengarkan, memperhatikan dengan baik, sehingga kami mengerti maunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, siapa yang di rumahnya punya taman bunga? Ayo, ada bunga apa saja di taman rumah kalian? Bunga mawar, bagus. Bunga melati, oke, betul. Bunga sepatu, betul. Nah, dan masih ada bunga-bunga yang lain. Yang jelas, bunga-bunga itu membuat rumah kalian menjadi tampak lebih indah dan segar. Anak-anak, setelah Tuhan menciptakan segala sesuatu, bumi dan isinya, Tuhan membuat sebuah taman yang indah. Ada bermacam-macam bunga berwarna-warni, ada binatang yang lucu-lucu, ada binatang ternak, ada ayam, bebek, ada domba, juga ada binatang buas seperti serigala, gajah, zebra, ular. Ada juga binatang yang hidup di air. Ayo, apa anak-anak tahu? Iya, ikan. Ikannya juga macam-macam. Ada ikan bandeng, ada ikan lele, ada ikan tenggiri, ada bermacam-macam ikan yang lain. Dan juga ada binatang yang terbang di udara. Ayo, apa anak-anak? Binatang yang terbang di udara? Bagus, burung, ya betul. Kupu-kupu, betul. Capung juga betul. Kelelawar, oke, kelelawar juga betul. Nah, ada macam-macam binatang buas di udara, hidup di air. Tapi mereka semua di taman itu, mereka hidup damai. Mereka rukun satu dengan yang lain. Mereka saling sayang, tidak pernah berantem, membuat taman itu semakin indah. Taman yang indah itu diberi nama Taman Eden. Taman apa anak-anak? Eden. Iya betul, Taman Eden. Memang taman itu sudah indah dan bagus, tapi ada yang kurang loh anak-anak. Katanya Tuhan masih ada yang kurang di taman yang indah itu. Kira-kira kurang apa ya anak-anak? Coba diperhatikan, kurang apa ya? Apa yang masih harus perlu ditambahkan di taman ini? Ada yang bisa menjawab? Tuhan melihat yang kurang adalah manusia. Apa anak-anak? Betul, manusia. Lihat, belum ada manusia. Binatang sudah banyak, pohon sudah bermacam-macam, tapi belum ada manusia. Padahal manusia itu yang bisa merawat, memelihara taman. Kemudian Tuhan berpikir,
Lalu Tuhan memutuskan, benar, perlu manusia untuk ditempatkan di Taman Eden ini. Gimana ya, Nan? Kalau selama ini Tuhan menciptakan segala sesuatu tadi, binatang, tanaman, bahkan matahari, bulan, semua diciptakan Tuhan dengan berfirman. Bagaimana caranya Tuhan menciptakan manusia? Berbeda, anak-anak, cara Tuhan menciptakan manusia. Tuhan mengambil tanah. Anak-anak pernah tahu tanah liat? Dengan tanah liat orang bisa membentuk jadi keramik, pot bunga, barang-barang hiasan yang indah-indah dan bagus. Tapi apakah bisa benda-benda yang antik, yang cantik seperti guci, vas bunga, apa bisa hidup? Tidak bisa. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Tuhan mengambil tanah, kemudian membentuk tanah itu menjadi tubuh manusia. Ada kepalanya, ada badannya, ada tangan, ada kaki, seperti kita semua, anak-anak. Lalu Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia tadi, sehingga manusia tadi hidup. Manusia itu seorang laki-laki, diberi nama Adam. Siapa, anak-anak? Adam. Ini dia, sama seperti kalian. Ada kepalanya, ada wajahnya, ada tangannya, ada kakinya. Lalu kepada manusia ini Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya, lalu dia hidup. Dia bisa bicara. Tuhan menciptakan manusia ini istimewa. Karena kalau binatang-binatang yang lain bisa tidak bicara, anak-anak? Tidak bisa. Pohon-pohon bisa bicara? Tidak bisa. Tapi manusia bisa bicara. Manusia bisa menyapa binatang-binatang yang ada di taman itu. Tapi binatang-binatang tidak bisa menjawab seperti kalau anak-anak ditanya bisa menjawab. Paling kalau kuda, selamat pagi kuda, dia cuma jawabnya gitu. Hai kambing, be. Hanya begitu. Tetapi Tuhan memang buat manusia itu istimewa. Karena apa? Tuhan memberi tugas khusus kepada Adam ini. Adam ditempatkan di Taman Eden. Tuhan berkata kepada Adam, Adam, engkau harus merawat, memelihara, mengusahakan taman ini. Dan Adam pun taat dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Anak-anak, kita juga ciptaan Tuhan yang istimewa. Kita sama seperti Adam. Kita istimewa di mata Tuhan. Tuhan juga memberi tugas. Tuhan memberi tanggung jawab supaya kita juga ikut memelihara sesama ciptaan. Di rumah ada tanaman bunga, pohon-pohon. Anak-anak bisa membantu menyiram, memelihara, memberi pupuk. Tidak harus mama atau mbak atau papa, anak-anak bisa melakukan. Kita bersyukur
karena Tuhan menciptakan kita istimewa dan Tuhan juga ingin kita terus berhubungan dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Berdoa. Nah, setiap hari anak-anak harus berhubungan dengan Tuhan dengan cara berdoa. Jadi kalau kita berdoa itu kesempatan kita berkomunikasi, omong-omong dengan Tuhan. Jadi mesti harus dengan sikap yang bagaimana? Tertib, manis, hormat. Apakah anak-anak bisa seperti Adam menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan? Bersyukur karena untuk kita pun Tuhan menyediakan semua kebutuhan kita. Semua ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita, kita boleh memakainya, boleh menggunakannya. Tetapi kita juga harus ikut bertanggung jawab menjaga dan merawat ciptaan Tuhan, sesama ciptaan. Sama teman sayang, sama orang tua hormat, nurut. Begitu juga sama bu guru. Anak-anak mau? Nah, sampai di sini firman Tuhan, kita diingatkan bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Kita harus bersyukur atas semua yang Tuhan sudah ciptakan buat kita juga. Dengan cara menjadi anak Tuhan yang baik, anak yang tahu bersyukur dengan menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan, dititipkan kepada mama papa yang nanti akan dikumpulkan di gereja atau nanti akan ditransfer melalui rekening gereja. Mari kita memberikan persembahan dengan memuji Tuhan, pujian Aku Diberkati. Ayo anak-anak, kita akan sambut firman Tuhan dengan bernyanyi memuji Tuhan bersama-sama. Allahku besar. Semua bisa? Oke, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Dengarkan musiknya ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh
tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Puji Tuhan anak-anak, kita sudah mengikuti kebaktian anak. Pada kali ini Misabi harap bahwa anak-anak mendapatkan berkat yang luar biasa pada kebaktian pada saat ini. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri seluruh kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, puji syukur dan terima kasih hanya kepada-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang luar biasa memelihara, menyediakan bagi kami segala apa yang kami butuhkan ya Tuhan, bahkan kepada hal-hal yang tidak terkira. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami mendapatkan kekuatan melalui kebenaran firman-Mu ini. Tuhan, materaikan firman-Mu ini di dalam loh hati kami Tuhan, agar kami mampu mengingatnya dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di GKI Sidoarjo dimanapun mereka berada. Tuhan akan tutup bungkus setiap anak-anak-Mu ini dengan kasih yang luar biasa sehingga dihindarkan dari apapun bahkan sakit penyakit. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap orang tua yang mengampu anak-anak di rumah Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati mereka, memberikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami ini seturut dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat kembali kalian melaksanakan tugas kalian dimanapun berada. Just stay at home ya, tidak boleh kemana-mana, tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu yang akan datang.